Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji edisi akhir tahun 2020, 31 Desember. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, tanpa terasa waktu terus berjalan dan bergulir. Hari ini adalah hari terakhir bulan Desember, di mana kami selama bulan tahun ini kami tinggal di rumah stay at home karena COVID-19. Kami mohon berkat-Mu, semoga tahun yang lama ditutup dan tahun yang baru akan Engkau buka dengan semangat baru, dan COVID juga meninggalkan kami seperti tahun 2020. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada awal mula adalah firman, firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih dan kebenaran. Inilah tentang Dia. Yohanes memberi kesaksian dan berseru, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Refleksi Yohanes mendalam secara teologis. Kenapa? Dalam kitab Kejadian disebutkan ketika Allah menciptakan manusia dan alam sekitarnya, Allah yang mengatakan jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah daratan dan lautan. Jadilah hari, siang, dan malam. Dan jadilah engkau manusia. Semuanya terjadi. Bersabda, menjadi. Berbeda dengan kita. Kalau kita terus bersabda, jadilah, ya, selama 20 menit begitu terus tidak jadi, orang katakan agak miring sedikit. Ya, karena apa? Manusia harus menciptakan, membuatnya dari bahan-bahan yang sudah ada, mencampur terigu dengan susu dengan terus jadi roti, ya, semen dengan air jadi campur dengan besi jadi beton, lilin dengan api menjadi lilin yang hidup. Itu manusia. Allah berfirman, dan refleksi Yohanes tentang Tuhan seperti ini. Firman itu adalah Allah. Maka Yesus bersabda. Sabdanya itu luar biasa punya kekuatan. Sembuh, angkat tongkatmu, buka matamu, terjadi. Coba kalau kita angkat tongkatmu, ya tetap aja begitu. Itulah bedanya antara kita manusia dengan putra manusia yang adalah Allah. Itu diuraikan oleh Yohanes. Dan firman itu adalah terang. Cuma persoalannya adalah
Terang itu tidak kita anggap seperti kita tahu matahari. Coba turis dari negeri yang tidak ada matahari melihat matahari itu mendelik, berjam-jam berjemur. Kita tiap hari cuek-cuek saja makan, kita mengatakan, takut hitam, ya, karena matahari. Jadi penghargaan kepada matahari bagi yang setiap hari di sinar matahari berkurang. Kenapa? Sudah biasa. Terang yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus tidak kita sadap, tidak kita nikmati, kita tidak ambil. Kenapa? Dengan terang yang Yesus berikan kepada kita, kita ditelanjang. Semua keburukan-keburukan kita bisa kita lihat. Maka kita tidak mau terimanya. Nah, saudaraku terkasih, dalam Injil Yohanes kita diajak untuk kembali melihat bahwa firman itu luar biasa. Kalau kita mencernanya dengan baik, merenungkannya, dan melaksanakan jalan kehidupan sehari-hari, maka kita berubah menjadi seseorang yang luar biasa. Seperti yang diuraikan dalam Injil Yohanes, yaitu Yohanes yang berani mengatakan kebenaran, berani menanggung risiko, berani menegur, tidak asal Bapak senang, tidak menjilat, dan dia membuka jalan bagi kehadiran Yesus, menerimanya dengan sukacita. Nah, disinilah kita perlu merefleksikan di ujung tahun 2020 itu semua hal yang sudah terjadi di tahun 2020. Apakah kita telah berbuat baik kepada orang yang paling dekat? Apakah kita hanya mulut manis tapi hati yang pahit? Apakah kita betul dengan jujur melaksanakan tugas kita, mencintai dengan sungguh, melaksanakan dengan sungguh? Maka kita juga harus bisa melihat dengan kacamata batin. Siapakah sahabat kita? Siapakah teman kita yang pandai menjilat? Dan kepada siapa kita harus bermain? Kepada siapa kita harus berteman? Inilah refleksi tahun 2020. Juga kita melihat keadaan kita. Mengapa ada COVID di tahun 2020 ini? Pada tahun kemarin ini bagus untuk segala sesuatunya. Tetapi yang terjadi adalah macam kaos. Kita tidak bisa kemana-mana, ekonomi anjlok, relasi di rumah juga kurang bagus lagi. Kenapa? Kita kurang memahami satu sama lain. Maka di penghujung tahun ini, mari kita mengevaluasi diri, melihat kembali bahwa terang diberikan oleh Tuhan, tetapi kita mencari terang yang lain, dewa yang baru, yang bukan Tuhan, agar terang itu yang kita bisa nikmati sendiri, tetapi bukan terang yang asli, yang berasal dari Roh Kudus dalam Bapa dan Putra. Semoga kita diberkati. Selamat menutup tahun 2020 dengan hati sukacita, dengan evaluasi diri, dengan penyesalan dan semangat yang baru. Amin. Bapak, terima kasih untuk tahun 2020 yang telah berjalan walaupun COVID-19 mewarnai hidup kami. Banyak pelajaran-pelajaran yang kami ambil dari COVID-19 ini. Biarlah kami semakin dewasa dalam menghadapi hidup kami, dan yang paling penting kami merasa bahwa Yesus ada di hati kami. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat akhir tahun.